Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-24. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-24. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Renungan hari ini berjudul Kristus yang berdiam, ditulis oleh Amy Bouchepai. Pengkhotbah asal Inggris F.B. Meyer menggunakan telur untuk mengilustrasikan apa yang ia sebut sebagai filosofi mendalam tentang Kristus yang berdiam. Ia mengatakan bahwa kuning telur yang telah dibuahi adalah benih kehidupan kecil yang terus bertumbuh setiap hari hingga anak ayam terbentuk di dalam cangkangnya. Demikian pula Yesus tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus untuk terus mengubahkan kita. Meyer berkata, mulai sekarang Kristus akan terus tumbuh dan bertambah dan menyerap segala sesuatu ke dalam dirinya dan terbentuk di dalam diri Anda. Meyer meminta maaf jika kebenaran tentang Yesus dinyatakannya dengan cara yang jauh dari sempurna. Ia tahu penjelasan itu tidak dapat sepenuhnya menyampaikan realitas ajaib dari Kristus yang berdiam dalam diri orang percaya melalui Roh Kudus. Namun ia mendorong para pendengarnya untuk menceritakannya kepada orang lain. Meski tidak sempurna tentang apa yang Yesus maksudkan saat dia berkata, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus mengatakan hal ini pada malam perjamuan terakhir
bersama sahabat-sahabatnya. Yesus ingin mereka tahu bahwa Dia dan Bapanya akan datang dan berdiam bersama mereka yang taat kepadanya. Hal ini dapat terjadi karena kuasa Roh Kudus. Yesus tinggal di dalam mereka yang percaya kepadanya dan mengubahkan mereka, dimulai dari hati mereka. Bagaimanapun Anda menggambarkannya, kita memiliki Kristus yang berdiam di dalam kita, membimbing dan menolong kita untuk bertumbuh semakin serupa dengannya. Sahabat ODB, apa pengaruhnya bagi Anda bahwa Yesus tinggal dalam diri Anda? Lalu bagaimana Anda dapat melihat kehadirannya dalam diri orang lain? Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Terima kasih karena Engkau telah rela menyerahkan diri-Mu supaya aku dapat disebut anak Allah. Our daily bread.